Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Fauzani, mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang dengan jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Teknik Telekomunikasi dari kelas 2 D4TC dengan NIM 2111071111. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan Maxwell. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari persamaan Maxwell. Apa itu persamaan Maxwell? Persamaan Maxwell merupakan sekumpulan persamaan yang terdiri dari 4 buah persamaan dasar elektromagnetisme yang menjelaskan hubungan antara medan listrik yang disimbolkan dengan vektor E dan medan magnetik yang disimbolkan dengan vektor B. Jadi, elektromagnetisme merupakan hubungan antara listrik yang bisa kita sebut dengan electricity dengan magnetik yang bisa kita sebut dengan magnetisme. Sejarah dari persamaan Maxwell ini yaitu persamaan ini ditemukan oleh seorang fisikawan fisika yang berasal dari Skotlandia yang bernama James Clerk Maxwell. Dia menemukan keempat persamaan ini sekitar tahun 1800-an. Jadi keempat persamaan ini dia jadikan menjadi sekumpulan persamaan yang menjadi dasar dari elektromagnetisme sendiri. Nah, apa pentingnya persamaan Maxwell dalam menjelaskan fenomena elektromagnetik? Persamaan Maxwell ini menyatukan konsep dasar dalam elektromagnetisme dan memberikan kerangka kerja matematis untuk memahami dan menganalisis fenomena elektromagnetik, termasuk propagasi gelombang, pembiasan cahaya, dan interaksi medan elektromagnetik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 4 persamaan dari persamaan Maxwell ini sendiri. Persamaan yang pertama yaitu divergensi .B sama dengan 0, di mana persamaan ini merupakan persamaan Gauss untuk medan magnetik. Di sini divergensi .B mewakili divergensi dari medan magnetik yang disimbolkan dengan vektor B yang menunjukkan sejauh mana medan magnetik berpusat pada suatu titik dalam ruang. Nah, divergensi sendiri disimbolkan dengan kebalikan dari simbol delta. Jadi, persamaan ini menyatakan bahwa divergensi medan magnetik pada suatu titik adalah 0, yang berarti tidak ada sumber monopoli magnetik atau tidak ada medan magnetik yang berasal dari muatan magnetik tunggal. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua yaitu divergensi cross E sama dengan min dB per dt, di mana persamaan ini merupakan persamaan Faraday tentang induksi elektromagnetik. Di sini, divergensi cross E mewakili rotasi dari medan listrik atau yang disimbolkan dengan vektor E yang menunjukkan sejauh mana medan listrik melingkar di sekitar suatu titik dalam ruang. ∂B per dt sendiri mewakili perubahan temporal dari medan magnetik yang disimbolkan dengan vektor B. Jadi, persamaan ini menyatakan bahwa rotasi medan listrik pada suatu titik proporsional terhadap perubahan temporal medan magnetik pada titik tersebut. Selanjutnya untuk persamaan ketiga yaitu divergensi .E sama dengan ρ per epsilon 0, di mana persamaan ini merupakan persamaan Gauss untuk medan listrik. Di sini, divergensi .E mewakili divergensi dari medan listrik yang disimbolkan dengan vektor E yang menunjukkan sejauh mana medan listrik berpusat pada suatu titik dalam ruang. Sedangkan ρ adalah rapat muatan listrik pada titik tersebut, dan epsilon 0 adalah konstanta dari permitivitas vakum. Jadi, persamaan ini menyatakan bahwa divergensi medan listrik pada suatu titik sama dengan rapat muatan pada titik tersebut dibagi dengan konstanta permitivitas vakum. Persamaan yang terakhir yaitu divergensi cross B sama dengan μ0 dikali J ditambah μ0 epsilon 0 dikali dE per dt, di mana persamaan ini merupakan persamaan ampere. Di sini, divergensi cross B mewakili rotasi dari medan magnetik yang disimbolkan dengan vektor B yang menunjukkan sejauh mana medan magnetik melingkar di sekitar suatu titik dalam ruang. J sendiri adalah rapat arus listrik pada titik tersebut, dan dE per dt mewakili perubahan temporal medan listrik yang disimbolkan dengan vektor E. Jadi, persamaan ini menyatakan bahwa rotasi medan magnetik pada suatu titik sebanding dengan jumlah arus listrik pada titik tersebut, serta proporsional terhadap perubahan temporal dari medan listrik. Nah,
Dari keempat persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa dua diantaranya merupakan persamaan divergensi dan dua diantaranya lagi merupakan persamaan rotasi. Untuk persamaan divergensi sendiri terdapat pada persamaan Gauss untuk medan listrik dan persamaan Gauss untuk medan magnetik. Sedangkan persamaan rotasi terdapat pada persamaan Faraday dan persamaan Ampere. Nah, untuk yang persamaan divergensi, dengan menggunakan persamaan divergensi tersebut, kita dapat memahami dan menganalisis bagaimana muatan listrik dan medan magnetik berperilaku dalam ruang. Divergensi medan memberikan wawasan tentang distribusi muatan listrik dan monopoli magnetik dalam suatu sistem, serta interaksi mereka dengan medan elektromagnetik. Untuk persamaan rotasi, persamaan ini memungkinkan kita untuk memahami dan menganalisis bagaimana medan listrik dan medan magnetik saling berinteraksi dalam elektromagnetisme. Rotasi medan memberikan wawasan tentang putaran medan di sekitar titik, menggambarkan aliran arus listrik, dan perubahan medan dalam ruang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.